Bang, selamat malam Bang. Malam. Oke. Nah, Ya, yang pasti nomor satu, saya melihatnya sebagai praktisi hukum sangat prihatin. Prihatin artinya hukum ya di negara kita bisa dipermainkan oleh orang-orang atau oknum-oknum yang berkepentingan untuk tentunya diri sendiri ya. Karena segala sesuatu yang merugikan orang lain untuk kepentingan diri sendiri pasti ada maksud, tujuan dan sanksinya kan begitu. Jadi saya sangat mendukung apabila perbuatan oknum dokter ini atau siapa saja yang terlibat dalam penyebaran berita bohong, terutama juga para peran-perannya ya, itu dapat dikenakan sanksi. Tapi menurut Abang kebablasan nggak sih mungkin membuat konten apalagi menyangkut instansi ini pihak kepolisian? Ya itu sih saya rasa sudah sangat kelewat batas ya, kelewat batas di mana seharusnya institusi Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit Prabowo ini, yang di mana dia sendiri juga sudah membuktikan kepada masyarakat Indonesia bahwa beliau tidak tebang pilih. Bahkan di internal polisi sendiri banyak juga jenderal-jenderal yang akhirnya terjerat peristiwa-peristiwa yang tidak di backup atau tidak dilindungi oleh Pak Kapolri. Artinya Pak Kapolri selama masa jabatan beliau menjadi Kapolri ini sudah sangat-sangat membuktikan kepada masyarakat. Harusnya ya masyarakat juga bisa menghargai, khususnya oknum dokter dan rekan-rekan yang melakukan berita bohong ini harusnya kan juga bisa berpikir gitu bahwa citra atau institusi Polri ini sudah sangat baik dan tingkat kepercayaannya di masyarakat sudah bagus. Kok dikerjain gitu loh untuk ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan kebohongan publik, membuat cerita seolah-olah ada kejahatan di tempat usahanya kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, itu benar terjadi nggak? Apa ini akan berbeda ya ketika seorang oknum dokter ini menyampaikan, wah klinik saya kerampokan, padahal faktanya kemalingan. Ya, faktanya nih terjadi peristiwa pidana kemalingan atau maling, tapi dia menyampaikannya rampok. Itu saja sudah satu hal yang berbeda. Ya. Rampok dan maling itu berbeda. Kalau maling itu diam-diam, kalau rampok itu secara terang-terangan. Andai kata dia kemalingan tapi dia mempublikasi dia kerampokan, itu saja sudah salah. Apalagi kalau tidak ada terjadi peristiwa apapun. Bahkan dia diduga ya, menurut informasi yang beredar dia diduga memang yang mempublikasikan, memang yang menskenariokan. Ini mau jadi apa? Seharusnya seorang dokter itu ya, apalagi kan sudah cukup dikenal, edukasi masyarakat, lindungi masyarakat yang terkait dengan kesehatan. Gak usah bikin cerita sehingga menjadi gaduh, sehingga menjadi pekerjaan pihak kepolisian, yang dimana saya juga mendengarkan satu rekaman suara ya, yang di situ diduga si oknum dokter ini menyampaikan bahwa urusan polisi biar nanti urusan saya. Lalu di situ saya dengar di rekaman tersebut bahwa polisi dikasih uang aja beres. Nah, saya juga mendapatkan info yang terkini bahwa dokter tersebut sudah mengklarifikasi itu bukan dia. Nah, saya minta sama pihak kepolisian bahwa siapapun orang yang ada dalam rekaman suara tersebut harus diusut tuntas. Ya, ini juga tentunya untuk nama baik si dokter. Kalau si dokter tidak mengakui bahwa itu suara dia, harus diusut tuntas. Karena jelas-jelas sudah terpublikasi dan didengarkan oleh banyak masyarakat, termasuk saya juga sebagai salah satu penegak hukum, mendengarkan tuh nggak enak. Saya selaku mitra Polri, selaku keluarga dari pihak keluarga saya yang menjadi polisi, itu sangat-sangat loh kok begini ya gitu. Kok ada bisa kepikiran
bisa keluar dari mulut seseorang yang ada di rekaman tersebut bahwa polisi bisa diberesin, kasih uang aja beres. Itu saya rasa betul-betul siapapun ya pelakunya, baik mungkin itu dokter dengan kehilafannya atau bukan si dokter atau siapapun itu sangat melecehkan, sangat merendahkan pihak institusi Polri. Dan ini harus diungkap, harus secara tuntas dan transparan. Siapa sih yang menyatakan hal tersebut? Dan saya rasa pihak kepolisian sangat-sangat mampu untuk menangani, untuk mengusut tuntas siapa ini pelakunya. Karena di pihak kepolisian ada cyber, ada ahli forensik, ya bisa secara digital diproses, diketahui siapa orangnya, dari mana ini rekaman beredar. Itu yang saya harapkan, yang saya minta kepada Bapak Kapolri dan khususnya Bapak Kapolda Sumatera Barat agar supaya betul-betul menindak tegas siapapun orang di balik rekaman tersebut. Karena ini betul-betul mencederai bagi kami mitra, bagi kami keluarga Polri, juga mungkin masyarakat. Di sini juga masyarakat pengen tahu apa reaksi pihak kepolisian mendengar, melihat, mengetahui ada kegaduhan ini, ada rekaman ini. Masyarakat juga pengen lihat apa sih yang dilakukan pihak kepolisian. Bang, sanksi hukumnya berat nggak sih Bang? Artinya apa, mencoreng nama baik Institusi. iya institusi kepolisian apalagi Ya, yang pasti kan juga saya sampaikan bahwa ini peristiwa ya, ada jurisprudensinya, ada produk hukum yang menyatakan hal-hal seperti ini dapat dipidana dan pelakunya juga sudah ada yang dipenjara. Dan artinya tidak tebang pilih siapapun dia. Gitu loh. Ketika dia memang mempermainkan, merugikan, mencemarkan nama baik institusi, wajib hukumnya untuk ditindaklanjuti dan mendapatkan sanksi yang tegas. Bang, di kota Padang juga artinya reaksi dari masyarakat juga ikut kesal nih, marah karena Padang kan notabene aman, tanpa jarang ada pencurian gitu, tapi dibikin hoak oleh oknum dokter ini. Itu reaksi wajar nggak sih pihak masyarakat setempat itu mendemo tempat? Sangat wajar ya. Masyarakat, saya rasa bukan hanya di Kota Padang, Sumatera Barat, saya rasa dimanapun. Mungkin saja nih kalau di daerah-daerah konflik atau di daerah-daerah keras, mungkin oknum tersebut atau si pelaku tersebut bisa dapat tusuk karena kemarahan warga. Artinya saya peringatkan di sini, janganlah kalian bermain-main dengan sesuatu yang negatif seperti ini. Ingat, sebanyak apapun duit kamu punya, itu nggak bisa melindungi kamu ketika ada orang yang marah dan sakit hati. Itu loh. Bang, melihat aksi yang artinya boleh dibilang nekat ya Bang. Abang ini nggak sih menduga ada indikasi orang yang backing di belakang dia Bang? Saya rasa siapapun backingnya kalau urusan seperti ini ya siapa sih yang bisa bela? Pengen tahu saya. Memang ada seseorang yang lebih hebat, lebih kebal daripada institusi Polri karena berkaitan dengan hukum ya, berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang terkait di mana masyarakat juga sudah menjadi gaduh, resah dan merasa dirugikan gitu loh. Saya pengen tahu justru siapa sih belakangnya, saya pengen tahu deh gitu loh. Penasaran saya, siapa di belakang oknum dokter ini atau siapa di belakang orang yang berani menyuarakan bahwa polisi bisa diberesin pakai duit. Pengen tahu saya, pengen kenal gitu loh, siapa orangnya. Bang, tapi secara pribadi Abang menyesali, artinya kan ini boleh bilang dokter kan berpengetahuan luas, terus pendidikannya juga tinggi, tapi kok membuat konten yang tidak mendidik dan cenderung membuat gaduh di masyarakat. Ya itu tadi, mungkin saja dia berpikir, oknum dokter ini berpikir untuk kepentingan pribadinya dia, untuk marketing tokonya dia, ya. Tapi dia lupa bahwa apa yang dilakukan itu adalah sudah melanggar, baik itu dugaan peristiwa pidana maupun secara sosial ya terhadap masyarakat di mana kota tersebut menjadi tercemar gitu. Kota yang dimana nggak pernah ada hal-hal yang seperti itu, terus dibikin cerita seperti itu, melibatkan institusi sampai bekerja, sampai turun istilahnya polisi bekerja ke TKP apa, ini kan
ya saya rasa kali ini sih saya bilang harusnya tidak dapat ditoleransi. Ya, saya juga minta kepada masyarakat di Kota Padang, Sumatera Barat khususnya hal-hal seperti ini untuk menjaga nama baik daripada Kota Padang sendiri. Ya jangan dikasih ruang gitu, jangan dikasih ruang atau tidak cukup hanya dengan minta maaf ya, saya hilaf, saya tidak bermaksud, saya minta maaf terus selesai gitu saja. Maaf, kita namanya orang beragama ya, orang timur lah bahasanya, itu maaf harus memaafkan. Namun demikian hal-hal seperti ini agar tidak dicontoh, di copy paste oleh orang-orang berikutnya, harus ada penegakan hukumnya. Gitu loh. Artinya abang akan terus mengawal, artinya biar si pelaku ini. Loh, saya sebagai praktisi hukum, saya sebagai warga negara Indonesia, saya kepengen ini peristiwa diusut tuntas agar menjadi terang benderang siapa sih pelaku atau otak dari semua ini. Ya, saya kesampingkan dulu sebentar ini terkait dengan penyebaran berita bohong dan skenario, istilahnya ada perampokan lah atau pencurian lah apa untuk yang ada di peristiwa di toko ya di Padang Sumatera Barat ini. Saya lebih nomor satu sekarang ini mengutamakan bagaimana ya pihak kepolisian harus dapat mengusut tuntas, dan saya yakin dapat mengusut tuntas terkait dengan pernyataan seseorang yang ada di rekaman tersebut yang merendahkan dengan kata-katanya, istilahnya polisi bisa dibayar, polisi bisa diberesin semua. Itu betul-betul presiden buruk menurut saya. Oke, Bang. Yang bersangkutan menganggap bahwa itu teknologi AI apa ya silahkan saja, orang-orang mau bilang apa ya, atau orang yang bersangkutan menyatakan itu bukan dia, ya silahkan saja. Makanya kan yang saya minta itu bukan oknum dokter tersebut yang membuktikan. Saya minta dengan tegas, dan mungkin bukan cuma saya, masyarakat Indonesia minta, pengen lihat siapa sih orang yang berani menyampaikan atau menyatakan bahwa polisi bisa dibayar, bisa dikasih duit beres. Saya rasa kalian masyarakat pengen tahu orangnya. Gitu. Oke Bang, selain mencemarkan instansi kepolisian Bang, ini kan juga dia itu kan tadi seperti yang teman saya tanya, dia itu seorang dokter, bisa mencemarkan nama baik kedokteran juga nggak sih Bang? Ya, dengan pasti. Perlakuan yang seperti itu? Pasti, kalau dia memang benar terdaftar sebagai anggota ID, ya harusnya di sini juga Ikatan Dokter Indonesia, khususnya Dewan Kode Etik Kehormatan juga memanggil, menegur dan bahkan memberikan sanksi. Lu tuh jadi dokter udah yang bener aja, lu udah punya nama, ya. Inilah mengedukasilah masyarakat. Banyak kok dokter-dokter di sosial media yang saya lihat, bahkan ada profesor yang sudah tua, bahkan ada anak muda yang baru jadi dokter. Mereka mengedukasi masyarakat dengan keilmuannya, tidak bikin gaduh, gitu loh. Jadi kalau saya bilang, kalau seorang dokter baru di zaman ini saya ketemu, ya. Saya dari kecil itu udah kenal namanya dokter. Kalau saya sakit ke dokter, ke rumah sakit. Maaf, baru kali ini saya ketemu di zaman sekarang. Dokter kok bikin kayak gini sih? Ini dia dokter benar? Apa dokter gadungan? Apa dokter apa sih gitu loh? Apa masih ada izin praktek dokternya? Nah, saya juga minta nih, ID tolong panggil, periksa, berikan sanksi, gitu loh. Ya, karena ini kan selalu jelas-jelas depannya dokter gitu kan, dokter gitu kan, di mana-mana dia dokter. Ini bener dokter nggak? Kalau memang bener dokter, ya harusnya ID juga memanggil dia, mengingatkan. Misalnya kan namanya Richard, kamu tuh sebagai dokter bikin apa sih gitu? Itu yang saya juga minta, menghimbau Dewan Kehormatan Ikatan Dokter Indonesia juga menyikapi hal ini juga, karena ini membawa nama dokter. Kecuali dia hanya membawa nama Richard gitu kan, artinya tidak membawa embel-embel dokternya, ya mungkin ID itu urusan dia pribadi gitu kan. Tapi kalau di mana-mana dokter Richard lo, Richard gue, kan gitu. Oke Bang, sebagai seorang praktisi hukum, harapan Abang apa sih mungkin buat generasi kedepannya nih,
supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini Dan lagi? justru harapan saya, ya khususnya buat para konten kreator, hal-hal seperti ini jangan dicontoh. Dan bagaimana supaya tidak dicontoh? Tentunya pihak kepolisian, aparat penegak hukum harus menindak tegas. Ya, tidak hanya kasus penyebaran berita bohong, tapi juga kasus di mana ya seseorang yang menyampaikan atau merendahkan institusi Polri. Sehingga besok-besok kalau ada contohnya nih yang kasus ini orang masuk penjara si pelakunya, saya yakin para konten kreator tidak akan mau melakukan hal-hal bikin-bikin gaduh seperti ini. Oke. Bang, Ya. ini boleh dibilang tidak kapok-kapoknya seorang oknum dokter ini membuat sebuah kegaduhan. Mungkin apakah ini karakter dari yang bersangkutan sendiri, karena kan sebelumnya terkait penistaan agama juga belum selesai dan sekarang ada lagi. Betul, makanya saya bilang, ya, saya himbau nih kali ini, coba ya, Ikatan Dokter Indonesia itu mengambil sikap lah, gitu. Karena ini kan orang embel-embelnya dokter, mengklaim dirinya dokter, dokter ini, dokter ono, dokter lu, dokter gue kan gitu. Jadi memang harus ada gitu loh. Jangan diam saja. Banyak sudah dokter-dokter yang istilahnya mempublikasikan dirinya dengan mengedukasi masyarakat, dengan membantu masyarakat, melindungi masyarakat dari penyakit, dari korban obat-obatan yang mungkin saja tidak baik untuk masyarakat. Tapi kenapa yang ini bikin gaduh terus kok? Terkesannya dibiarkan. Ada apa gitu? Nah, abang sendiri akan nggak inisiatif untuk melaporkan